Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali. Pada mata pelajaran fisika kelas 12 masih pada materi 3.1 listrik searah DC. Untuk submateri gaya gerak listrik, insyaallah selama 15 menit ke depan kita akan membahas mengenai gaya gerak listrik atau GGL. Kita mulai bahasan kita dengan sumber arus listrik. Nah, dikatakan sumber arus listrik itu adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai tempat untuk mengubah satu jenis energi. Kalau pada baterai, dari energi kimia menjadi energi listrik. Ini contohnya baterai akumulator yang akan kita bahas atau aki. Sedangkan contoh yang lain untuk pembangkit listrik generator, untuk listrik AC. Nah, komponen ini atau sumber arus listrik inilah yang menjadi sumber gaya gerak listrik. Lalu timbul pertanyaan, kenapa bisa dikatakan bahwa sumber arus listrik ini atau khususnya nanti baterai dan akumulator dikatakan sebagai sumber gaya gerak listrik. Nah, kenapa baterai dan akumulator dikatakan sebagai sumber gaya gerak listrik? Ini dikarenakan baterai atau akumulator atau sumber listrik lainnya mampu menciptakan dan mempertahankan perbedaan potensial di antara dua tempat ataupun kutubkan muatan positif dan negatif. Artinya kemampuan untuk mempertahankan perbedaan potensial. Ini kata kuncinya. Sehingga suatu GGL harus mampu menggerakkan muatan-muatan listriknya, yaitu muatan negatif elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Yang jadi kata kuncinya adalah aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Sekarang kita coba lihat bagaimana sih sebenarnya aliran elektron ini. Kita coba perhatikan video ini. Aliran elektron ini katakan tadi berasal dari kutub negatif menuju kutub positif atau dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ini simulasi alirannya. Kebalikan dengan aliran kuat arus listrik dari positif ke negatif. Nah, pada rangkaian tertutup, ini rangkaian tertutup karena sudah ada aliran elektron. Dikatakan bahwa selama perjalanan elektron dari negatif ke positif, maka elektron akan mendapatkan tambahan energi yang berupa gaya tarik dari kutub positif. Ini yang membantu pergerakan elektron dari kutub negatif menuju kutub positif karena adanya gaya tarik dari kutub positif. Tetapi lambat laun energi luar ini atau gaya tarik dari kutub positif ini akan habis, diakibatkan karena adanya tumbukan elektron yang di sini di filamen ini atau pada serabut lampu pijar biasanya. Itu dibutuhkan tumbukan elektron supaya dia bisa menghasilkan energi berupa panas di sini pergerakannya, sehingga lambat laun energi ini karena sudah ditabung dalam tabung kaca ini sehingga akan memancarkan cahaya. Artinya lambat laun filamen ini berpijar. Nah, karena pergerakannya dari negatif ke positif kemudian masuk kembali ke sumber arus ke baterai, artinya dari positif menuju negatif, tentu elektron ini agak sulit untuk kembali ke posisinya kalau tidak dibantu dengan energi luar. Nah, energi luar inilah yang berupa energi kimia dari baterai. Nah, energi kimia atau energi yang dari luar ini yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari sumber arus listrik, inilah yang disebut dengan gaya gerak listrik. Lalu bagaimana cara kita mengetahui besar dari gaya gerak listrik? Dan bagaimana cara kita mengukur gaya gerak listrik? Inilah yang menjadi konsen kita
pembahasan kita selanjutnya. Nah, dikatakan bahwa gaya gerak listrik ini atau yang disimbolkan dengan huruf P atau epsilon ini didapatkan pada saat tegangan pada ujung-ujung sumber tegangan baterai saat tidak dihubungkan dengan beban atau hambatan rangkaian terbuka. Ini gaya gerak listrik. Sedangkan tegangan jepit, tegangan atau beda potensial antara ujung-ujung terminal A dan B saat sumber tegangan dihubungkan dengan beban atau hambatan pada saat rangkaian tertutup. Ini gaya gerak listrik dengan tegangan jepit. Kita bisa perhatikan pada gambar berikut. Pada simulasi ini kita bisa melihat kondisi yang ada. Ini sumber tegangan 9 volt, kita posisikan pada posisi tanpa ada hambatan dalam di baterai ini. Nah, kita coba menghitung nilai daripada sumber tegangannya pada kondisi rangkaian terbuka. Inilah besar nilainya, 9 volt. Ini gaya gerak listrik. Bagaimana kalau pada baterai ini terdapat hambatan dalam yang mempengaruhi, misalkan sebesar 1 ohm, maka nilainya tetap 9 volt. Bagaimana kalau 2 ohm? Maka nilainya juga tetap 9 volt. Jadi tidak berubah terhadap hambatan dalamnya. Bagaimana kalau seandainya sekarang kita coba mengukur tegangan jepit? Posisinya adalah rangkaian tertutup. Nah, kita dapatkan 7,5. Berarti ada sekitar 1,5 volt yang hilang. Nah, itu menjadi tegangan pada hambatan dalam. Bagaimana kalau hambatan dalamnya ini kita perkecil? 1 ohm, maka dia bertambah 8,18. Bagaimana kalau 0? Posisinya sama, berarti antara tegangan jepit dengan gaya gerak listrik nilainya sama-sama 9 volt. Artinya pada sumber tegangan ini ada dua komponen yang bekerja, yaitu tegangan secara keseluruhan, kemudian hambatan dalam. Inilah yang dikenal dengan gaya gerak listrik. Nah, lalu bagaimana cara kita mendapatkan nilai kuat arus pada rangkaian ini? Akibat adanya pengaruh daripada hambatan dalam dan gaya gerak listriknya. Nah, untuk kuat arus diberikan persamaan hubungan antara I dengan V, P per R plus R kecil, di mana R ini adalah hambatan, kemudian R kecil ini nilai hambatan dalam. Ini gambaran dia hambatan dalamnya. Baterai yang tadi, yang ini, kalau dipecah menjadi R kecil V. Artinya, pada kondisi ini kita bisa dapatkan dua komponen kalau seandainya persamaan ini kita rubah ke bentuk yang lain. Misalkan ini, V sama dengan I dalam kurung R plus R kecil, di mana I kali R dikenal dengan VR, sedangkan I kali R kecil dikenal dengan VR kecil. Nah, inilah persamaan-persamaan yang ada pada gaya gerak listrik secara umumnya, di mana R itu hambatan dalam baterai, kemudian VR tegangan jepit, VR kecil tegangan polarisasi baterai, dan epsilon atau P gaya gerak listrik yang nilainya adalah I R plus R kecil. Nah, ini untuk gaya gerak listriknya. Lalu bagaimana kalau seandainya sumber-sumber tegangan itu dihubungkan secara seri? Ini yang biasa kita lakukan. Misalkan satu baterai digabung dengan baterai berikutnya menjadi 2, 3, seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Maka nilai dari GGL-nya itu tinggal dijumlahkan. V1 tambah V2 dan seterusnya, atau kita bisa langsungkan persamaan N kali C. N ini adalah jumlah elemen, kalau dia 2 berarti 2V, kalau 3 3V, kalau 4 ya 4, dan seterusnya. Ini N, kita tulis. Sedangkan hambatan totalnya itu mengikuti kaidah susunan hambatan seri. Ini pada saat SMP, RS, R1 plus R2.
atau kalau dia sama, karena khususnya pada baterai kali dia sama nilai R nya, N kali R ini tinggal dikalikan. Sedangkan kalau pada rangkaian, maka persamaan yang tadi harus itu berubah menjadi N kali V dibagi R tambah N kali R kecil. Ini susunan hambatan rangkaian seri. Sedangkan kalau paralel, kebalikan daripada yang seri. Kalau tadi dikalikan, maka ini nilainya tetap sama. V totalnya akan sama dengan V sumbernya, salah satu. Sedangkan R totalnya itu dibagi dengan N. Jadi mengikuti kaidah hambatan paralel. Kita coba lihat di simulasi. Ini ada beberapa susunan sumber tegangan. Yang pertama secara seri. Kita coba hitung. Ini sudah tertera 9 volt, 9 volt, maka 18 volt. Ini nilainya. Kemudian kalau yang paralel, kita coba ukur. Tetap 9 volt. Pada posisi ini 9 volt, 9 volt. Ini 9 volt, ini 9 volt. Tetap sama. Bagaimana kalau seandainya pada yang paralel ini V-nya berbeda? Misalkan ini tidak 9 volt, tapi kita rubah menjadi 16, 15. Nah, ini akan mempengaruhi nilai, tapi tidak sama. Artinya komponennya rusak, tidak dianjurkan. Maka dengan asumsi bahwa nilai V itu harus sama, baru dia kondisi stabil. Nah, bagaimana kalau yang seri, yang nilainya dirubah? Tambah. Nah, ini kalau seri tidak jadi masalah. Yang jadi permasalahan itu yang di paralel. Baik, kita lihat contoh soalnya. Ini persamaannya tadi berubah V, R, R per N untuk yang paralel. Untuk contoh soal, diberikan rangkaian seperti ini dari gambar di atas. Jika hambatan sebesar 14,5 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 15 volt yang hambatan dalamnya 0,5, hitunglah kuat arus listrik yang mengalir dan tegangan jepitnya. Kita tulis yang diketahui, R-nya 14,5, ini R kecil, 0,5, V-nya 15 ohm. Untuk kuat arus kita tinggal menggunakan persamaan yang tadi, di R per R kecil 15, 14,5 tambah 0,5, dapatlah 1 ampere. Sedangkan tegangan jepitnya I kali R besar, 1 kali 14,5 ohm, dapatlah 14,5 volt. Artinya nilai tegangan jepit selalu lebih kecil daripada GGN listriknya. Berapa besar tegangan hambatan dalam pada baterai? Itu tinggal dikalikan. Kalau yang tadi I kali R besar, maka ini I kali R kecil, 1 ampere dikali 0,5. Jadi kalau kita tuliskan, untuk R kecilnya 1 kali 0,5. Ini kita dapat 0,5 volt. Oke, untuk tugasnya ini. Untuk tugas kelima, ini ada dua nomor, nomor 1 dan nomor 2. Silakan dijawab. Nomor 1 sudah ada dengan contoh soal, kemudian begitu juga nomor 2, tinggal menggunakan persamaan pada susunan elemen yang seri. Mungkin itu saja, sekian.